Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 90 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tema renungan saat ini adalah menoleh ke belakang dengan syukur, melangkah ke depan dengan iman. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, akhir tahun 2025 tiba seperti sebuah perhentian sunyi di tengah perjalanan panjang hidup. Di momen ini kita diajak untuk berhenti sejenak, menarik nafas dan menoleh ke belakang, bukan untuk meratapi kegagalan, melainkan untuk melihat jejak penyertaan Tuhan yang seringkali luput dari perhatian kita. Tahun 2025 mungkin tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Ada doa yang belum terjawab, usaha yang tidak sepenuhnya berhasil, relasi yang diuji, dan keputusan yang menuntut air mata. Namun di balik setiap cerita itu, Tuhan tetap setia berjalan bersama kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan saat langkah kita goyah dan iman kita melemah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan di pasir pantai. Kakinya kecil dan mudah terperosok. Ia jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Namun sang ayah tidak pernah menjauh. Ia mengulurkan tangan, menguatkan, bahkan kadang menggendong anak itu saat langkahnya terlalu lelah. Ketika perjalanan selesai, yang terlihat di pasir bukan hanya jejak kaki sang anak, tetapi juga jejak kaki ayahnya. Demikianlah hidup kita sepanjang tahun ini. Jejak kita mungkin tidak rapi, tetapi selalu berdampingan dengan jejak kasih Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 12 ini mengingatkan kita untuk menghitung hari-hari kita agar memperoleh hati yang bijaksana. Menghitung hari bukan sekedar mengingat jumlah waktu yang berlalu, melainkan merenungkan bagaimana kita hidup di dalamnya. Apa yang Tuhan ajarkan melalui suka dan duka. Bagaimana karakter kita dibentuk melalui proses yang tidak nyaman. Di akhir tahun ini Tuhan mengundang kita untuk belajar. Belajar bersyukur, belajar rendah hati, dan belajar mempercayainya lebih dalam. Refleksi akhir tahun juga menolong kita untuk melepaskan beban yang tidak perlu kita bawa ke tahun yang baru. Rasa bersalah yang berlarut-larut, kekecewaan yang belum diampuni, dan ketakutan akan masa depan, semua itu dapat kita serahkan kepada Tuhan. Ia adalah Allah yang membuat segala sesuatunya baru. Masa lalu tidak menentukan akhir perjalanan kita, karena kasih karunia Tuhan selalu memberi kesempatan baru. Saat kita bersiap melangkah ke tahun 2026, kita tidak melangkah sendirian. Kita melangkah bersama Tuhan yang sama,
Tuhan yang setia di awal tahun, setia di tengah badai, dan setia sampai akhir. Masa depan mungkin penuh tanda tanya, tetapi tangan Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam Dia, kita boleh melangkah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Kiranya refleksi akhir tahun ini menumbuhkan hati yang penuh syukur dan pengharapan. Apapun yang telah terjadi di tahun 2025, percayalah, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan satu hari pun dalam hidup kita. Semua Ia pakai untuk mendewasakan iman dan memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap hari yang Engkau anugerahkan sepanjang tahun 2025. Terima kasih untuk sukacita dan air mata, keberhasilan dan kegagalan, karena semuanya membentuk kami. Ampuni kami jika kami sering lupa bersyukur dan ragu akan penyertaan-Mu. Ajarlah kami melangkah ke masa depan dengan iman dan pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong, untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, menjadi orang-orang yang taat kepadamu, mempunyai hati yang melayani masyarakat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan atau kemunduran iman. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk mengingatkan mereka kembali, agar kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.